Pelajaran bahasa Indonesia pagi ini berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Dah ya, Bu. Oke, terima kasih Aisyah. Sama-sama, Bu. Baik, sebelum itu Ibu mengecek kehadiran anak-anak. Mungkin di sini hanya 14 orang saja gabung ya. Tapi tidak mengapa, kita akan langsung saja. Kemarin pertemuan yang kemarin itu ada tugas nggak? Ayo kelompok mana yang masih belum kumpul? Kelompok 2 barusan udah ngumpulin, Bu. Oh iya, Kelompok 1 juga udah, Bu, tapi kakaknya kayaknya itu, simpang 1. Jadi kirim ke tidak apa-apa, nanti iya, ambil saja nomorku di grup ya yang baru. dikirim sekarang. Iya, baik. Baik, nanti tugasnya dikumpul saja ke saya. Kita langsung saja masuk ke pelajaran berikut ya anak-anak. Baik, anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks sejarah, ciri-ciri teks sejarah, struktur, jenis dan fungsi teks sejarah ya. Dan kali ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan yang ada di dalam novel sejarah. Nah, unsur kebahasaan yang ada dalam novel sejarah itu ada 5. Jadi anak-anak boleh melihat pada slide berikutnya. Baik, yang pertama dapat kita lihat menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau. Nah, maksudnya di sini adalah kalimat atau bahasa yang mungkin sudah jarang kita pakai pada masa sekarang atau karena novel sejarah tentu mengungkit atau menggali peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Ya, jadi masa lampau di sini boleh dari segi kebahasaan, boleh juga dari peristiwa yang sudah terjadi. Contoh, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Nah, kita bisa lihat bahwa bahasa yang digunakan itu masih bahasa sekarang ya. Kita memahami arti dari kalimat tersebut. Nah, jadi kemudian ada kata telah. Telah itu berarti kan sudah dilakukan atau sudah terjadi pada masa lampau. Nah, yang kedua adalah banyak menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu. Nah, mengapa? Karena kita tahu dari awal bahwa novel sejarah itu diceritakan bersifat naratif. Jadi naratif itu kan bercerita. Ketika kita bercerita, menghubungkan cerita-cerita tersebut dengan konjungsi urutan waktu. Contoh, saat itu, sesudah itu, kemudian, lalu. Dan ada contoh kalimatnya adalah setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Nah, kalau kita lihat di situ ada kata sejak. Jadi kata sejak itu merupakan konjungsi urutan waktu atau temporal. Nah, yang ketiga adalah di dalam novel sejarah itu banyak menggunakan kata kerja material dan kata kerja mental. Apa itu kata kerja material dan kata kerja mental? Nah, kata kerja material adalah kata kerja yang melakukan tindakan fisik atau melakukan sesuatu yang bisa dilihat langsung dengan mata kepala. Contoh kata kerja material yang pertama adalah mungkin kita melihat
seseorang membersihkan atau mencuci atau menyapu dan lain-lain. Nah, yang berikutnya kata kerja mental adalah kata kerja yang menyangkut perasaan atau kata kerja yang tidak bisa dilihat secara langsung. Contohnya, mendambakan, menginginkan, atau mengharapkan. Berarti kata kerja yang menyangkut mental atau kata kerja yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Sama seperti kita atau kalian sedang mendambakan seseorang. Itu kan kalian tidak bisa melihat secara langsung, tapi kalian bisa merasakan. Nah, adalah menggunakan kalimat tidak langsung dan kalimat langsung. Nah, keduanya ini dipakai dalam novel sejarah. Jadi contoh kalimatnya, menurut Adam, Inul merupakan contoh sosok wanita yang bekerja keras dan pantang menyerah. Nah, ada kata menurut. Nah, di situ kalian tidak, di situ kalimat kata menurut itu merupakan kalimat tidak langsung karena tidak berbicara secara langsung. Kemudian menggunakan kalimat langsung. Menggunakan kalimat langsung ini otomatis ada dialog di dalamnya. Biasanya pemakaiannya menggunakan tanda petik 2. Jadi ada dialog begitu. Kalimat tersebut menunjukkan tuturan langsung. Jadi contohnya itu seperti mana surat itu. Nah, seperti begitu. Dan yang berikutnya adalah menggunakan kata-kata sifat untuk menjabarkan waktu, tempat, suasana, atau tokoh. Nah, jadi contoh kalimatnya itu, pemandangan pagi hari ini sangat cerah dan indah. Nah, cerah dan indah merupakan kata sifat. Kemudian, selain unsur kebahasaan tadi yang sudah kita bahas, ternyata di dalam novel sejarah itu masih banyak menggunakan makna kias. Nah, makna kias tahu ya, makna kias tentu saja adalah makna yang tidak sebenarnya. Bisa menggunakan majas atau bisa menggunakan kata konotasi. Bentuknya berupa kata dan frasa. Jadi kalau kata itu merupakan satu kata dan kalau frasa itu gabungan dari dua kata atau lebih. Berikut adalah contoh kalimat menggunakan ungkapannya. Jadi, mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Kata tulang punggung di situ tentunya tidak, tentu saja bukan berarti benar-benar tulang punggung yang ada di pundak atau punggung kita, tetapi itu tulang punggung maksudnya adalah sandaran atau sumber kekuatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai apa yang terkandung dalam novel sejarah. Jadi yang pertama adalah nilai budaya. Jika kita berbicara tentang budaya, berarti kita berbicara mengenai nilai yang ada hubungannya dengan masyarakat atau peradaban maupun budaya dalam suatu masyarakat. Nah, jadi seperti di Bali ada budaya ngeben atau membakar mayat. Itu merupakan salah satu budaya untuk budaya yang berkembang di Bali. Contoh lain seperti potong jari untuk menandakan berkurangnya atau meninggalnya salah satu anggota keluarga. Nah, itu adalah kebudayaan orang asli Papua. Yang kedua adalah nilai moral atau etik. Jadi jika kita berbicara tentang moral berarti nilainya adalah mengenai baik atau buruknya sesuatu. Dan sikap etik adalah bagaimana sikap
atau bagaimana kita bersikap. Yang ketiga adalah nilai agama. Kalau kita berbicara tentang nilai agama, berarti kita membicarakan mengenai hubungan antara manusia dengan penciptanya, atau kita berbicara mengenai kepercayaan yang dianut oleh manusia terhadap penciptanya. Berikutnya adalah nilai sosial. Nilai sosial itu berarti nilai yang ada hubungannya dengan keadaan dalam suatu masyarakat. Jadi nilai sosial bedanya dengan nilai budaya adalah kalau nilai budaya itu adalah hasil dari masyarakat, tetapi kalau dari nilai sosial itu adalah pergaulan antara individu dalam masyarakat. Yang terakhir adalah nilai estetis. Nilai estetis artinya adalah nilai tentang keindahan. Tentu dalam novel sejarah kita itu kan pasti baca atau melihat yang indah. Jadi mungkin kita bisa lihat dari suatu tempat atau keindahan dari jalan cerita atau keindahan dari suasana dan lain-lain. Seperti begitu, itu tadi pembahasan saya mengenai unsur kebahasaan, ungkapan peribahasa dalam novel sejarah dan nilai-nilai yang ada di dalam novel sejarah. Baik, anak-anak, kita akan mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Nah, mungkin sebelum dari itu, Ibu akan mengabsen ya. Silakan dengarkan nama kalian masing-masing. Yang pertama, Adinda Salabila. Hadir, Bu. Baik, yang berikutnya Aditya Sukma. Aditya Sukma belum hadir ya? Sepertinya tidak hadir ya? Iya, Bu, belum masuk. Iya. Aisyah Yesa, Hadir, Bu. Anggita Dewi Prabandari, Hadir, Bu. Anita Maria Isabella. Hadir. Baik. Ashara Atalifa, Hadir. Bayu Maharisti, belum hadir ya? Kalista Inesia, belum hadir juga ya? Kalista Putri Nabila, belum hadir ya? Oke, Devin Ariantio, belum hadir juga ya? Desta Onisa, Hadir, Bu. Elizabeth Eva Kristiana. Elizabeth hadir, Bu. Dimas hadir, Bu. Oh, Dimas hadir ya? Iya, Bu, hadir. Baik. Elizabeth Eva Kristiana. Hadir, Bu. Eliana Feliani. Eliana Noviani ya? Belum hadir. Elni Amelia. Hadir. Gabriela Hesti Permata Mahadrika. Hadir, Bu. Hasiat Hamaliana Husna. Hadir, Bu. Ica Tri Laraswati. Hadir. Katerine Putri Adahir. Hadir, Bu. Masia. Hadir, Bu. Muhammad Ivanka.
Muhammad belum hadir ya? Muhammad Faril atau Ril ya? Muhammad Reza, Ryan Atra, Safira Diana, belum hadir ya? Selma Ariandia, Hadir, Bu. Shirley Pujaritma, Hadir, Bu. Syarifah tidak ada ya? Baik, anak-anak, mungkin seperti itu. Kita akan mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa juga. Tadi kita memimpin memulai pelajaran dengan doa. Mungkin kita akhiri pertemuan kali ini juga dengan doa. Silakan salah satu teman memimpin kita dalam doa ya. Bu, mohon maaf, katanya Reza hadir tapi lagi di luar. Oh iya. Baik. Reza aja apa yang lain lagi? Reza aja, Bu, barusan. Oh iya. Baik, ayo pimpin kita dalam doa satu orang. Ayo Mas Dimas kalau nggak ada. Mas Dimas ada nggak? Apa Ayu aja? Ayu ada nggak? Oh saya Bu. Tadi dia habis dari mandi Bu. Oh iya. Ayo, memimpin kita dalam doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Pertemuan kali ini sudah sampai di sini. Silakan meninggalkan Google Meet ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.